Ketika penduduk Palestina memperjuangkan garis kehidupan mereka di tanah peperangan dan pejuang Hamas mengangkat senjata mereka, Presiden Palestina Mahmud Abbas tak tinggal diam. Abbas aktif merajut komunikasi dengan kepala negara sahabat Palestina. Hanya dalam 2 hari, Abbas sudah menjajaki Rusia dan Turkiye. Tujuannya tak lain dan tak bukan untuk mendulang dukungan kepada tanah airnya Palestina. Lantas, apa saja isi pertemuan Abbas dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan? Pertama, mari kita mengulik apa saja isi perbincangan Putin dan Abbas di Moskwa, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Kali terakhir Abbas berjumpa dengan Putin sekitar 2 tahun yang lalu, tepatnya pada Oktober 2022 di Kazakhstan. Dalam pertemuan itu, seperti kebanyakan pemimpin negara pendukung Palestina lainnya, Putin menyatakan keprihatinannya atas berbagai kesulitan yang menimpa rakyat Palestina. Putin sejatinya mau membantu Palestina, tetapi melihat kondisi negara Rusia tengah berperang, niat itu diurungkannya. Tak hanya dukungan secara moral, Putin juga menyampaikan bantuan fisik yang telah diberikan Rusia kepada Palestina. Putin juga menegaskan bahwa sikap Rusia dalam memberi dukungan terhadap Palestina tidak akan berubah dulu, kini, dan selamanya. Sebagai balasan, Abbas menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Putin atas sikap hangat yang selalu diterima oleh Palestina semenjak Moskwa masih berbentuk Uni Soviet hingga sekarang telah menjadi Rusia modern. Dalam kesempatan itu, Abbas juga mengadu kepada Putin kelakuan Amerika Serikat memisahkan Palestina di tingkat PBB. Itu tadi isi pertemuan Putin dan Abbas. Kini, mari kita beralih pada perjalanan Abbas memenuhi undangan Erdogan di Ankara, Turkiye pada Rabu 14 Agustus 2024. Keduanya bertemu secara tertutup untuk membahas eskalasi konflik antara Israel-Iran, langkah-langkah untuk mencapai gencatan senjata, hingga terciptanya perdamaian abadi di Gaza. Tak hanya untuk membicarakan persoalan di Timur Tengah, undangan Erdogan kepada Abbas kali ini cukup spesial. Sebab Erdogan memberikan panggung kepada Abbas untuk berbicara di depan anggota parlemen Turkiye pada Kamis 15 Agustus 2024. Sebuah aksi pembalasan kepada Amerika Serikat yang telah memberikan kesempatan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk berpidato di depan Kongres Parlemen pada Juli 2024. Tujuan dan latar belakang pertemuan Abbas dengan Putin dan Erdogan sama, yaitu untuk menggalang dukungan kepada Palestina. Namun, bagaimana dengan jejak keberpihakan Putin dan Erdogan kepada Palestina selama ini? Pertama-tama, mari kita menarik sedikit ke belakang rekam hubungan Rusia dan Palestina. Secara historis, Uni Soviet pernah berperan dalam pendirian negara Yahudi di Timur Tengah, alias cikal bakal lahirnya negara Israel. Karena saat itu mungkin saja pemimpin Soviet Joseph Stalin melihat Israel sebagai alat untuk melawan Inggris di Timur Tengah. Meski demikian, Uni Soviet segera mengingkari para Zionis dan mempersenjatai negara-negara Arab dan gerakan pembebasan Palestina. Maka, hubungan Palestina dan Rusia sejatinya memang memiliki benang merah yang sudah terjalin sejak lama. Di era Rusia modern pun, Kremlin selalu memosisikan diri sebagai pendukung Palestina. Sama seperti Cina, Rusia juga pernah menjadi tuan rumah untuk menjembatani faksi-faksi di Palestina, yaitu Hamas, Fatah, dan Jihad Islam. Rusia sebagai salah satu Dewan Keamanan PBB juga beberapa kali memveto rencana Amerika Serikat dan Inggris terhadap Palestina. Walau ada pula sejumlah ahli yang berpendapat bahwa dukungan Rusia terhadap Palestina hanya sebatas simbolis dan motor bagi Moskwa untuk memberikan pengaruhnya secara umum di Timur Tengah.
Sekarang, mari kita melihat jejak dukungan Turkiye kepada Palestina. Sejak awal perang Israel dan Hamas pecah, Erdogan telah menyatakan dukungan absolutnya kepada Palestina dan selalu mengutuk operasi militer Israel. Meski menjadi bagian dari NATO, namun Erdogan berani tampil beda dengan mengkritik negara-negara barat dan menyerukan agar para pemimpin sayap kanan Israel dihukum di depan pengadilan internasional. Sebagai anggota NATO dan juga pendukung Palestina, Turkiye memiliki kesempatan menjadi penengah antara Israel dan Iran yang kini berada di ujung jurang peperangan akibat kematian Ismail Haniyeh. Duta Besar Amerika Serikat untuk Turkiye, Jeffrey Flake pun telah mengajukan permintaan kepada Erdogan untuk membantu meredakan tensi di Timur Tengah. Jika Israel memiliki Amerika Serikat, maka Palestina memiliki Rusia dan Turkiye. Dukungan Rusia dan Turkiye kepada Palestina pun sejatinya bukan hal baru dan telah diwarnai jejak historis yang panjang. Lantas, bisakah dukungan Rusia sebagai negara besar dan Turkiye sebagai anggota NATO merubah nasib Palestina dan membantu negara itu mencapai perdamaian abadi? Pantau terus kelanjutannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.